Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan sesi kajian khataman kitab Tanqihul Qaul, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengaji, di dalam belajar ilmu agama atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, anugerah yang berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah wasilah beliau kita mampu mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, teman-temanku sekalian yang ikut mengaji pada malam hari ini, patut kiranya kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu bukti syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti kajian-kajian ilmu, dengan mengikuti kajian-kajian agama. Karena apa? Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ketika beliau menjelaskan tentang makna daripada syukur itu sendiri. Baik, sebelum kita mulai, sebagaimana dalam tradisi As-Salafun As-Shalihun, dalam tradisi pesantren salaf khususnya, sebelum kita mulai, sebagai bentuk rasa syukur terima kasih kita kepada musannif yang telah menulis kitab, khususnya kitab Tanqihul Qaul dan matan Lubabul Hadis yang disyarahi oleh Imam Nawawi, dan matannya itu ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Patut kiranya kita bertawasul terlebih dahulu kepada mereka dan kepada guru-guru kita semuanya yang telah mengajarkan kita ilmu agama khususnya maupun ilmu apapun yang menghantarkan kita menuju Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila jami'i arwahi ashabin nabi, khususan ila ruhi Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Uthman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu radhiyallahu anhum wa ila jami'i arwahi awliya'i tis'a wa man hawlahum wa atba'ihim wal mujahidina ma'ahum, khususan ila ruhi Sayyid Rahmatullah Basunan Ampel wa ila ruhi Sunan Gunung Jati wa ila ruhi Sunan Kalijogo wa ila ruhi Sunan Demak wa ila ruhi Sunan Muria wa ila ruhi Sunan Kudus wa ila ruhi Sunan Giri wa ila ruhi Sunan Gresik wa ila ruhi Sunan Maulana Isa wa ila ruhi Sunan Derajat wa ila ruhi Sunan Bonang wa ila ruhi sahibi adil wilayah Jatimulya wa man hawla syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وخصوصا إلى جميع أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق، خصوصا إلى روح شيخ بهاء الدين النقشبندي، وإلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح صاحب الأنفاس الزكية والأخلاق الرحمانية والمآثر السنية سيدنا الشيخ محمد عثمان بن نادي الإساقي، وإلى روح صاحب السر الوفي والأخلاق النقي والفهم الصفي سيدنا الشيخ أحمد أسراري ابن محمد عثمان الإساقي رضي الله عنهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات، وإلى جميع أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجداتنا وجداتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى جميع أرواح مشايخنا وأستاذنا وأستاذاتنا وإلى جميع أرواح في أجساد أبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح في أجساد جميع الطلاب والطلابة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب تنقيح القول الحديث بشرح لباب الحديث شيخ نووي البنتاني، وخصوصا إلى روح شيخ جلال الدين السيوطي رضي الله عنهما. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang terakhir kita khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada teman-teman sekalian yang mengikuti kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi anugerah inayah, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun segala hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan akal kita, pikiran kita, hati kita mudah-mudahan difutuh oleh Allah sababiah kita mengaji pada malam hari ini, sebagaimana Allah memfutuh akal, pikiran, hati para ulama-ulama aslafuna soleh, para kekasih-kekasihnya, para wali-walinya, para nabi, para rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin khalisah mukhlisah ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bijahi wa syafa'ati rasul sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian khataman kitab Tanqihul Qaul yang insya Allah akan kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim ayu alifu falba'u ya. Kemarin setelah kita menjelaskan makna dari Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan muqaddimah beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian dilanjutkan dengan motivasi beliau menulis kitab Syarah Tanqihul Qaul, di mana beliau menjelaskan kembali matan daripada kitabnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yakni matan Lubabul Hadis. Seperti itu. Apa motifnya?
Kita ulang kembali ya motif Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menulis Syarah Tanqihul Qauli itu adalah satu ya, karena memang kebutuhan daripada orang-orang yang butuh, hajatul muhtajina. Nah, kemudian memang kitab ini ya, kitab Matan Lubabil Hadis ini banyak tersebar dengan tahrif dan tasrif. Banyak yang menyalahgunakan ya, banyak tahrifnya, banyak kecacatan di dalam tulisan-tulisannya. Kenapa demikian kata Syekh Nawawi? Karena memang nggak ada penjelasan, nggak ada yang mensyarahi Matan Lubabul Hadis ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Di samping itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, saya menulis kitab Syarah Tanqihul Qauli ini untuk apa? Memang di masyarakat Jawa itu ya khususnya sudah beredar di mana-mana, sudah dikaji kitab ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Oleh karena itu saya perlu menjelaskan ulang, mensyarahi ini biar jelas gitu, biar manfaat khususnya kepada penduduk Jawa ya, orang penduduk Nusantara atau orang Indonesia yang mengkaji kitab ini. Kemudian di samping itu beliau juga tidak menemukan ya satu naskah ya kitab yang sahih yang menjelaskan syarah Matan Lubabil Hadis atau yang mengomentari gitu, nggak ada, nggak menemukan. Dan beliau juga mengatakan saya tidak mampu untuk membenarkan, untuk mentasheh matan Lubabil Hadis itu saya tidak mampu. Wastifa'u muradihi liqusuri. Dan beliau juga mengatakan, dan saya juga tidak bisa menjelaskan semuanya gitu, apa maksud daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini. Kenapa? Karena memang keterbatasan kemampuan saya. Mungkin ini bagian dari tawadhu ya, rasa rendah hati daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Meskipun beliau itu bisa gitu. Itu salah satu motif beliau menulis kitab ini, yang intinya pada dasarnya beliau menulis Syarah Tanqihul Qaul ini motifnya adalah biar manfaat untuk umat ya, untuk umum, khususnya untuk orang Indonesia, penduduk Jawa gitu, kata Syekh Nawawi. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membawa kitabnya silakan boleh mengikuti makna ya, diikuti makna yang akan saya jelaskan setelah ini. Diikuti, ditulis ya. Yang bawa kitab silahkan ditulis makna pesantrennya. Yang tidak membawa kitab boleh, kalau misalnya kalian membawa buku tulis ya, silakan kalian catat poin-poinnya apa. Karena apa? Kalau mengaji ya, bahasanya mengaji itu, ilmu itu mudah hilang kalau kita tidak menulisnya dengan kuat ya, tidak mencatatnya dengan serius gitu. Ilmu itu akan hilang begitu saja, cepat hilangnya ilmu itu kalau tidak kita catat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ai u'allifu, tegese nganggit sopo ingsun. Kalau dimaknai dari bismillahirrahmanirrahim, kita maknai ulang ya. Bismillahi kelawan nyebut asmanipun Allah. Sebelum ke situ, kemarin kita sepakati ya, ta'alluq kepada fi'il, ikut pendapatnya ulama Kufah. Ulama Basrah kan selain fi'il ya, kembali ke isim. Kalau ulama Kufah ta'alluq huruf jar itu kembali kepada fi'il. Ai u'alifu tegese ngangget sapa ingsun bismillahi kelawan nyebut asmanipun Allah. Ar-Rahmani tur kang maha welas asih sapa Allah ing dalam dunya, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih sapa Allah ing dalam dunya dan akhirat. Ai u'alifu tegese ngangget sapa ingsun. Nah, benar ya. Syekh Nawawi Al-Bantani juga memakai ta'alluq daripada huruf jar pada lafaz bismillahirrahmanirrahim, bi pada huruf bi itu kembali kepada fi'il u'allifu, allafa yu'allifu, ta'alluqnya kembali kepada fi'il. Ai u'allifu tegese nganggit sapa ingsun, saya menulis gitu. Saya mengarang, saya menulis kitab ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kalau diterjemahkan. Kemudian falba'u utawi ba iku bariul baroya dat kang dateaken makhluk.
Nah, kemudian pada lafadz Bismillahirrahmanirrahim, Syekh Nawawi menerjemahkan ya, memaknai, menjelaskan, bukan lagi dari satu kalimat ya, satu kalimat kepada kalimat satunya kepada kalimat lainnya, tidak. Beliau menjelaskan dari satu huruf per hurufnya daripada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ba itu apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Ba ini memiliki arti bari'ul baroya. Bari'ul baroya itu zat yang menjadikan makhluk. Sebagaimana penjelasan yang kemarin ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini dari titik yang ada pada huruf B ya, pada Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki makna nuqtatul wujud, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Bakri Sato Dimyati dalam kitabnya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, dan juga dalam tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu sendiri, dalam tafsir Munirnya beliau menjelaskan bahwasanya titik yang ada pada huruf ba itu memiliki arti nuqtatul wujud, yaitu satu titik wujud keberadaan ilahi, wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu itu bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Bahwa kata Syekh Bakri Sato dan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan sebab aku ya, sebab akunya ini aku Allah. Ya, bukan aku musannif, akunya ini aku Allah. Sebab aku segala sesuatu yang sudah ada itu menjadi ada, dan sebab aku segala sesuatu yang akan ada itu menjadi ada. Itu arti daripada titik yang ada pada huruf ba itu sendiri. Makanya kemudian diperkuat kembali oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ba ini ya, fal ba'u bari'ul baroyah. Ba itu memiliki arti zat yang menjadikan makhluk, zat yang menciptakan makhluk. Apapun ya, siapapun, alam semesta beserta isinya, saya, kalian, tumbuhan ya, langit, planet, bumi, hewan, semuanya ya, makhluk apapun beserta isinya, itu semuanya berasal dari satu titik, satu wujud, yakni wujud ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wasinu utawi lafadz sin iku satarul khotoya, dat kang nutupi piro-piro keluputan. Nah, sedangkan makna daripada huruf sin yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satarul khotoya, zat yang menutupi beberapa kesalahan, zat yang menutupi aib, zat yang menutupi kesalahan-kesalahan kita. Itu makna daripada huruf sin. Kemudian wal mimu utawi mim iku al-mannanu, zat kang akeh peparingi bil atoya kelawan piro-piro peparing. Al-mannan ya, sigot mubalaghah fa'alun ya. Al-mannan memiliki arti banget peparingi, akeh peparingi bil atoya kelawan piro-piro peparing. Nah, mim pada pada Bismillahirrahmanirrahim ini ya, huruf mim memiliki arti zat yang banyak memberikan pemberiannya ya, zat yang banyak memberikan sesuatu. Itu arti daripada huruf mim. Kemudian wakilah lanten dawuhaken opo Allahu lafat Allah. Allahu utawi Allah iku kasyiful balaya, zat kang ngilangake pira-pira cuba. Ya, kemudian lafat Allah itu diartikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani kasyiful balaya, zat yang menghilangkan cobaan, zat yang mencegah terjadinya bala, zat yang mencegah terjadinya musibah, zat yang mencegah datangnya penyakit, dan seterusnya. Itu arti daripada lafaz Allah yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah di sini ya, kenapa Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengartikan kasyiful balaya, zat yang kasyiful balaya, zat yang menghilangkan cobaan-cobaan, zat yang menghilangkan penyakit-penyakit, zat yang mencegah musibah. Itu kenapa beliau mengartikan demikian. Nah, ini sesuai ya dengan penjelasannya Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitabnya Anwarul Qudsiyah, bahwasanya ketika beliau
menjelaskan dalam bab fawaidud dzikr itu, dalam bab faedah-faedah dzikir, beliau menjelaskan lafaz Allah ini bagian daripada dzikir ya, bagian daripada lafaz-lafaz dzikir. Kita mengingat Allah bisa menggunakan lafaz Allah atau yang disebut dengan lafaz jalalah Allah, Allah, Allah itu. Nah, kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani di sini di dalam kitabnya Anwarul Qudusiyah, beliau mengatakan waqalu ya, innal bala'a idza nuzila biqaumin ya wa fihim dzakirun hada anhumul bala. Apa kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani? Bahwasanya sesungguhnya bala ini, cobaan ya, segala cobaan, musibah, malapetaka yang akan Allah turunkan kepada suatu kaum, sudah mau diturunkan kepada suatu kaum, kok Allah ini melihat ya, Allah ini melihat dalam satu kaum itu, dalam penduduk itu, dalam wilayah itu ada orang yang berzikir ya, ada kumpulan orang-orang yang berzikir, atau ada satu orang yang berzikir kepada Allah. Maka apa kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani dan ulama sufi sebagiannya? Hada anhumul bala. Maka bala itu akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala itu yang asalnya mau diturunkan kepada satu kaum itu, ketika dilihat dalam satu kaum itu kok ada orang yang dzikir, maka Allah mencegah bala yang akan diturunkan kepada kaum tersebut. Dicegah, nggak jadi. Itu karena sababiah orang yang berzikir kepada Allah, gitu ya. Maka sebagaimana rutinitas ya, tradisi yang sudah berjalan, khususnya Jamaah Al-Khidmah dan juga Usafi Kopler Community, kita sering ya bermajelis, ikut manakib majelis zikir. Nah, sababiah kita bermajelis ya, majelis zikir, kita mengingat dalam satu ritual momen dalam kita bermajelis atau Haul Akbar itu. Nah, kok misalnya dalam satu wilayah yang kita tempati untuk haul atau bermajelis dzikir itu, Allah itu asalnya ingin menurunkan ujian atau musibah, ingin menurunkan bala, penyakit dan seterusnya kepada wilayah tersebut. Kok kita tempati untuk majelis dzikir atau haul akbar misalnya. Nah, Allah itu dengan kita melihat wilayah ya yang kita tempati untuk bermajelis tersebut dan kita tempati berzikir pada wilayah tersebut, Allah yang asalnya ingin menurunkan bala kepada wilayah tersebut nggak jadi, diangkat lagi balanya, musibahnya, ujiannya, malapetakanya, penyakitnya diangkat oleh Allah, nggak jadi. Itu sababiah apa? Sababiah kita ikut majlis, sababiah kita bermajlis zikir, sababiah kita haul akbar. Itu ya, sesuai ya makna Allah Subhanahu wa taala itu memang kasyiful bala ya, dan yang mencegah segala cobaan atau malapetaka musibah yang akan datang kepada kita atau pada kaum atau wilayah, gitu ya. Nah, lafaz Allah sendiri ya, Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani itu menjelaskan zikir itu boleh menggunakan dengan lafaz Allah. Ada dua ya, ada dua bentuk lafaz daripada zikir itu sendiri. Bisa menggunakan lafaz Allah, bisa menggunakan la ilaha illallah. Allah atau la ilaha illallah. Nah, Allah ini masuknya lafdzul jalalah. La ilaha illallah ini sudah masuk nafi isbat. Nah, kemudian mana yang lebih unggul gitu loh? Mana yang lebih utama? Kita berzikir dengan lafaz Allah atau lafaz la ilaha illallah? Itu mana yang lebih utama? Mana yang lebih bagus gitu. Nah, di sini Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani juga menjelaskan ya di halaman 32 dalam kitab Anwarul Qudusiyah, beliau mengatakan ikhtalafal ulama fi ayyima afdal Allahu Allah au la ilaha illallah. Ulama itu berbeda pendapat ya teman-teman, mana kalimat dzikir yang paling utama, apakah Allah atau la ilaha illallah, mana yang lebih utama. Kemudian fadhahaba qaumun minas sufiyah ila anna dzikrul jalalati afdalu lil mubtadi'i. Nah, sebagian ulama sufi itu ada yang mengatakan bahwasanya berzikir dengan menggunakan lafaz jalalah Allah saja itu lebih utama, lebih pas, lebih cocok untuk mubtadi. Untuk mubtadi itu siapa? Mubtadi itu pemula. Maksudnya pemula itu di sini siapa? Pemula bagi orang-orang yang awal, bagi orang-orang awam atau awal masuk ingin menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mubtadi.
seperti saya, ya teman-teman sekalian, itu masih masuk mubtadi, pemula, orang yang ingin salik ya, menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dikatakan pemula. Nah, bagi pemula seperti saya, ya seperti saya, jenengan, itu dzikir yang utama itu menggunakan lafaz jalalah saja, lafaz Allah, 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 itu pas. Itu sebagian ulama sufi berpendapat demikian. Nah, ada lanjutannya. Wa dhahaba jumhur sufiyah wal muhadditsin wal fuqaha ila anna la ilaha illallah iku afdolu lil mubtadi wal muntaha. Nah, akan tetapi mayoritas ulama sufi ya itu sepakat, dan ulama muhaddis, ulama ahli hadis dan ulama ahli fikih itu sepakat bahwasanya berzikir dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah itu lebih utama, lebih pas, lebih cocok, lebih sesuai, baik itu bagi pemula atau bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang sudah memiliki makom yang tinggi, misalnya para wali, kekasihnya Allah, para nabi, para rasul, orang-orang sufi ya, yang sudah senior gitu, yang sudah memiliki makom yang tinggi. Nah, baik bagi pemula maupun bagi orang yang memiliki makom yang tinggi di sisi Allah, itu lebih pas, lebih afdol dzikirnya menggunakan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Nah, di sini juga yang terakhir beliau mengatakan wa dhahaba qaumun ila anna la ilaha illallah dzikrul mubtadi wa qaulu Allah Allah faqat dzikrul muntaha wa likulli minal madahib at'alatha wajhun. Yang jelas berbeda pendapat ya. Akan tetapi ulama sufi, muhaddis dan fuqaha itu kebanyakan, mayoritas. Kalau bahasa mayoritas itu kan banyak ya yang mengatakan, yang berpendapat gitu. Itu bahasa jumhur, mayoritas, banyak, bukan hanya sebagian saja, mayoritas, bukan minoritas. Nah, mayoritas ulama itu sepakat, baik sufi, muhaddis maupun fuqaha itu sepakat, dzikir yang afdol bagi mubtadi maupun muntaha itu adalah menggunakan kalimat la ilaha illallah daripada lafaz jalalah Allah Allah itu sendiri. Nah, akan tetapi ini sebagian kaum ya ulama berpendapat bahwasanya lafaz kalimat dzikir menggunakan la ilaha illallah itu dzikirnya pemula, cocok untuk pemula seperti saya, jenengan, itu cocok pas berzikir dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah, dengan dzikir la ilaha illallah itu cocok. Wa qaulu Allah Allah faqat, sedangkan berzikir dengan menggunakan dzikir Allah Allah saja itu lebih pasnya, lebih tepatnya digunakan oleh orang-orang yang memiliki derajat makom yang tinggi di sisi Allah, misalnya para wali, sufi ya, para nabi, para rasul, itu cocok. Akan tetapi kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni, beliau menutup dengan pembahasan dzikir ini dengan pembahasan mana yang lebih utama, bahwa memang terjadi ikhtilaf ya, terjadi perbedaan pendapat, baik itu dari baik itu dari kalangan sufi, muhaddis ataupun fuqaha itu sendiri, baik dari madhab salasa ya, itu berbeda pendapat dalam hal ini. Nah, kemudian ketika ditanya ada yang menanyakan gitu ya, misalnya ada yang nyeletuk, Ustadz, mana yang lebih utama ya, mana yang lebih utama kita itu berzikir apa membaca Al-Quran gitu, mana yang lebih utama? Biasanya banyak ya muncul pertanyaan-pertanyaan ketika kita ikut majlisan, khususnya majlis dzikir ya atau hal akbar, kok yang dibaca itu manakib terus, kok yang dibaca itu dzikir la ilaha illallah terus, sedangkan Al-Quran itu dikesampingkan. Itu sebetulnya mana sih Ustadz yang lebih utama, membaca Al-Quran daripada berzikir kepada Allah? Sebetulnya di dalam kita bermajlis ya, majlis dzikir atau hal akbar, misalnya dalam majlis al-khidmah, itu kita sebetulnya pada dasarnya tidak mengesampingkan daripada tilawah Al-Quran itu sendiri, membaca Al-Quran itu sendiri, akan tetapi porsinya memang banyakkan manakib, porsinya memang banyakkan dzikirnya gitu. Nah, sebetulnya mana sih Ustadz yang lebih utama, berzikir atau membaca Al-Quran? Nah, di sini dijawab ya oleh Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni, tergantung pemakaian gitu. Akan tetapi fal jawab ad-dzikru afdalul lil murid. Dzikir itu lebih utama
bagi murid, bagi orang yang ingin menapaki jalan menuju Allah, bagi orang yang ingin mengenal Allahnya. Sedangkan watilawatul Quran afdalul lil kamil, sedangkan membaca Al-Quran itu lebih utama, lebih cocok, lebih pas untuk orang-orang yang sudah sempurna. Makomnya itu sudah sempurna, bukan lagi murid, kelasnya ini kelas wali, kelas nabi, kelas rasul, kelas ulama ya, yang sudah mengetahui makna esensi daripada apa hakikat daripada makna isi dari Al-Quran itu sendiri. Maka tilawah Al-Quran itu jauh lebih utama dibandingkan dzikir. Kan tetapi kalau orang seperti saya, orang yang baru menapaki jalan menuju Allah, ingin mengenal Allah, itu dzikir lebih utama daripada membaca Al-Quran. Seperti itu ya. Dikatakan juga oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, beliau mengatakan tarotan yakunu Al-Quran iku afdol. Nah, terkadang Al-Quran itu lebih utama posisinya ya, itu lebih utama daripada berzikir. Wa tarotan yakunu adzikr iku afdol. Nah, kadangkala berzikir itu juga lebih utama daripada membaca Al-Quran, tergantung pemakaian. Kalau kalian ingin mengetahui pedoman-pedoman hidup ya, ingin mengetahui dasar pondasi kehidupan di dunia maupun di akhirat, agar kita selamat itu seperti apa, nah itu pedomannya ada di dalam Al-Quran. Maka cocok kalian itu membaca Al-Quran. Nah, ketika kalian itu ingin ya membersihkan hati kalian, mensucikan jiwa kalian, mensucikan diri, maka di posisi dalam hal ini dzikir itu lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran, dibandingkan daripada membaca Al-Quran. Tergantung pemakaian. Itu kata Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, tergantung pemakaian ya. Maka nggak boleh kita mengatakan Al-Quran lebih utama, dzikir lebih utama, tergantung kita posisinya di mana gitu. Kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, diri kita, maka dzikir itu lebih utama. Kalau posisi kita ingin mengetahui pedoman hidup ya, dasar pondasi hidup agar kita selamat dunia dan akhiratnya, maka bacalah Al-Quran. Baca beserta pahami maknanya, esensinya apa gitu ya. Baik, seperti itu. Kita lanjutkan makna ya, kita lanjutkan makna pesantrennya. Warahmanu utawi lafat rahman iku mu'til atoya, dat kang paring piro-piro peparing. Warohimu utawi lafat rohim iku ghafirul khotoya, dat kang ngapuroni piro-piro keluputan. Jadi lafat rahman ya dan rohim itu dua lafaz yang berbeda. Maka terkadang kita memaknainya itu sama, pengasih-pengasih, penyayang-penyayang. Nah, bedanya apa pengasih dan penyayang? Kalau kita menerjemahkan ya dalam terjemah apa Al-Quran cetakan Indonesia itu kan biasanya menerjemahkan arti kata Rahman dan Rahim itu, kalau Rahman pengasih, kalau Rahim penyayang. Nah, sebetulnya maknanya itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Ar-Rahman itu mu'til atoyah, dat yang memberikan kenikmatan itu Rahman. Maka mu'til atoyah itu khitabnya justru sasarannya lebih umum daripada Rahim. Kalau Rahman itu mu'til atoyah, dat yang memberikan kenikmatannya kepada siapapun, baik itu orang Islam atau tidak Islam, itu diberikan nikmat, itu Rahman ya. Baik itu Islam atau tidak Islam, baik kamu itu baik atau tidak baik, baik kamu itu ahli maksiat atau tidak ahli maksiat. Nah, ketika engkau diberi kenikmatan oleh Allah, maka disitulah asma Rahmannya Allah. Arti daripada Rahman itu di situ lebih umum daripada Rahim, gitu ya. Maka kok ketika ditanya, Ustadz, kita sebagai orang Islam sholat sudah, ya sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, ibadah sudah, sedekah sudah, kok kita nggak kaya-kaya Ustadz? Gitu. Kok kita nggak kaya-kaya, sedangkan orang sebelah sholat enggak, ya sedekah sih, ya kadang sedekah.
kemudian ibadah enggak. Terus kok bisa lebih kaya mereka daripada kita gitu. Kok bisa lebih mapan mereka daripada kita di dalam hal duniawinya, dalam materinya. Kok bisa Ustadz gitu. Nah di sini masuknya jatuhnya mu'til atau ya. Allah itu nggak pandang bulu memberikan kenikmatan kepada siapapun, itu nggak pandang bulu ya. Baik orang dengan sifat rahmannya, Allah itu memberikan kenikmatannya kepada siapapun, baik itu orang Islam maupun non Islam ya, baik itu ahli maksiat atau tidak pandang bulu. Nah tapi bedanya nanti kalau Rahman ini Allah hanya memberikan kenikmatannya ketika di dunia saja gitu ya, ada lanjutannya. Makanya jangan khawatir kita sebagai orang muslim kok kalah dalam hal finansial ya, di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini dibanding orang sebelah gitu. Jangan khawatir, kita masih memiliki satu momen ya, satu rumah abadi kelak di akhirat gitu. Nah, mungkin ya kalau orang non muslim gitu di dunianya diberi kenikmatan, diberi kekayaan finansial yang cukup melimpah meruah gitu kan ya. Ya mungkin bisa jadi kalau kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dalam hikamnya itu bisa jadi tajrid, dikasih saja tapi belum tentu disayang. Begitupun kata Syekh guru kita bersama Syekh Ahmad Asrori Al-Saki, hati-hati ya ketika engkau dikasih kenikmatan oleh Allah, terus dikasih, delalah kok pangeran itu sebetulnya nggak suka sama kamu, ya mislah PPN, ambil, padahal Allah itu nggak senang. Udah dikasih aja, dikasih diluluh, tajrid ya, diluluh terus, padahal Allah nggak suka loh. Hati-hati, cukup. Nah kenikmatan yang seperti ini ya, ketika Allah sudah tidak suka, hanya dikasih saja, maka kenikmatan ini hanya berhenti di dunia saja. Nah di akhirat enggak mendapatkan kenikmatan. Nanti kamu bisa selamat di akhiratnya itu belum tentu ya. Makanya Ar-Rahim disempurnakan dengan sifat asma'nya Allah Ar-Rahim yang memiliki arti Ghafirul Khotoya. Ghafirul Khotoya ini zat yang mengampuni segala dosa. Kalau Rahman itu pengasih, dikasih belum tentu. Yang namanya dikasih kan belum tentu disayang. Ya wis awakmu tak kei. Ya, tapi belum tentu aku sayang suka sama kamu. Misalnya saya punya anak ya, anak didik nakal, jaluk uang, minta uang. Saya kasih. Ya, saya kasih. Padahal dalam hati saya kurang suka dengan anak ini, ya udah saya kasih. Namanya anak ya tetap saya kasih. Ya, dikasih tapi saya belum tentu saya suka, saya senang dengan anak ini gitu ya. Berbeda kalau misalnya anak yang minta ini itu baik, kemudian saya kasih, berarti kan saya tidak hanya mengasihi saja, sayang juga, suka juga, mengasihi juga. Berbeda dengan yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama dikasih belum tentu sayang. Kalau yang kedua ini, anak yang kedua ini baik, saya kasih, saya juga sayang, saya juga cinta, saya juga suka sama anak ini gitu, karena dia baik gitu, karena dia Islam. Nah disempurnakan oleh asma Rahim ya, nama Rahimnya Allah, bahwasanya Allah itu zat yang maha mengampuni segala dosa. Ketika engkau tidak dikasih di dunia, orang Islam khususnya orang mukmin, maka jangan khawatir, kelak di akhirat Allah akan mengampuni segala dosamu dan engkau akan mendapatkan kenikmatan yang lebih ya daripada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang melimpah itu di dunia tapi mereka tidak Islam atau tidak mukmin, tidak iman pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu kelebihannya daripada nama asma Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ghafirul Khotoya. Kalau Ghafirul Khotoya kan zat yang mengampuni segala dosa. Nah, bahasa mengampuni segala dosa itu kan identik dengan orang Islam, identik dengan orang iman ya. Gak ada yang namanya orang yang gak sadar dirinya itu Islam,
nggak sadar dirinya itu iman atau belum Islam atau belum punya keimanan, kok dia ujuk-ujuk minta ampun kepada Tuhannya atau Allahnya Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak mungkin. Makanya ghafil khotoyah, orang dat yang mengampuni segala keluputan, segala dosa. Bahasa dosa di sini itu bahasa identik dengan orang-orang Islam yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan khawatir ya. Makanya Rahim ini diterjemahkan kalau dalam tafsir terjemahan cetakan Indonesia, Al-Quran Indonesia itu biasanya terjemahnya penyayang. Nah, kalau penyayang itu pasti dikasih. Tapi kalau dikasih belum tentu disayang. Nah, kalau disayang itu pasti dikasih. Kalau dikasih belum tentu disayang, gitu ya. Saya sayang sama kamu. Ketika kamu minta apapun kepada saya, maka saya akan kasih. Itu namanya sayang. Berbeda dengan memberi saja, mengasih saja. Kamu minta kepada aku kasih, tapi aku nggak sayang, tapi aku nggak suka, nggak cinta. Itu bedanya di situ ya. Gitu, jangan khawatir. Maka asma rahimnya Allah ini menjadi pelengkap daripada asma rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rahman itu menjadi zat yang maha mengasihi di dunia saja. Kalau Rahim itu mengasihi di dunia dan di akhirat. Meskipun kadar pemberian kenikmatan kita itu lebih sedikit daripada orang-orang sebelah gitu. Karena memang porsinya seperti itu, takdirnya seperti itu, kemauannya Allah seperti itu. Ya nggak apa-apa, yang penting kita dikasih. Ya, namanya sayang itu pasti dikasih meskipun dikasihnya sedikit, gitu ya. Logikanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh sapa Allah. Falhamdu utawi lafat hamdu lugotan ing dalem cara lugote iku asanau ngalem. Bil lisani kelawan lisan, alal jamili ing atase bagusi al ikhtiyari kang bangsa pemilih, ala jihati takdimi ing atase arah-arah ngegungake sawa ungkana padha uga ana apa sana iku fi muqabalati nikmatin ing dalem bandingi nikmat amla utawa ora. Jadi pada redaksi Alhamdulillahirabbil alamin ini dipreteli ya, ditaktek ya, dipreteli satu-satu oleh Syekh Nawawi Al-Bantani maknanya, terjemahnya. Apa maksudnya? Alhamdulillah kata Syekh Nawawi Al-Bantani secara bahasa atau secara etimologi itu memiliki arti asana'u bil lisan alal jamili al ikhtiyari ala jihati ta'dim sawa ungkana fi muqabalati nikmatin amla, yaitu memuji dengan lisan terhadap satu keindahan yang dihasilkan dengan upaya ya, yang diwujudkan dengan hasil kerja keras dengan niat mengagungkan, baik dia itu niat membalas kenikmatan yang diberi atau tidak, gitu ya. Itu hamdu secara bahasa. Memuji terhadap satu kebaikan, satu kenikmatan, satu keindahan dengan lisan. Nah, pujian ini muncul karena ikhtiari, atas dasar kita kerja keras terlebih dahulu, berupaya terlebih dahulu. Ketika kita muncul ya, misalnya alhamdulillah, muncul pujian-pujian atau aleman-aleman, itu baik kita itu niat membalas kenikmatan yang diberi atau tidak, itu sudah dikatakan hamdu secara etimologi. Contoh seperti ini, kita bekerja ya, kita bekerja. Nah, setelah kita bekerja kita mendapatkan uang. Nah, setelah kita mendapatkan uang, kemudian kita gunakan untuk membeli makan. Nah, setelah makan ya, kemudian kita melontarkan kalimat alhamdulillah, itu memuji karena kenikmatan yang sudah diberikan, kenikmatan bisa makan. Nah, pujian yang keluar dari lisan kita yang dihasilkan dari upaya, usaha, karena kita harus melalui proses bekerja dulu ya, kemudian dapat uang, kemudian kita bisa makan. Nah, proses untuk mendapatkan kenikmatan makan ini harus
dilalui dengan hasil kerja keras, upaya bekerja terlebih dahulu. Kok kemudian kita melontarkan alhamdulillah setelah makan, ya alhamdulillah, itu ketika kita memuji Allah dengan niat memuji karena membalas kenikmatan yang telah diberi oleh Allah atau tidak, itu sudah dikatakan hamdu secara bahasa. Itu ya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian fadakhala fisana'i, fadakhala nuli manjing fisana'i ing dalem ngalem opo alhamdu muji wa ghairuhu lan liyane hamad. Begitupun ya pujian-pujian ataupun yang selainnya hamad itu juga termasuk daripada kategori hamdun itu sendiri, hamad itu sendiri. Wa kharaja bilisani asana'u, wa kharaja lan kejaba bilisani kelawan lisan opo asana'u ngalem bi ghairihi kelawan liyane lisan kal hamdi koyok muji an nafsi kang bangsa ati. Berbeda, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, berbeda dengan kita memuji ya ngalem, memuji melalui hati, tidak dilontarkan melalui lisan, nggak keluar dari lisan. Nah, ini nggak masuk kategori daripada hamdun. Contoh kal hamdi tidak masuk daripada kategori asana. Sana itu kan pujian, nggak masuk dari kategori asana. Kalau tadi pujian yang dilontarkan lewat lisan, baik dia itu memuji dengan niat membalas kenikmatan yang sudah diberi atau tidak, itu dikatakan sana. Nah, ini berbeda dengan itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, pujian yang dilontarkan melalui hati, tidak melalui lisan, nggak keluar dari lisan. Nah, itu nggak masuk daripada kategori sana, itu nggak masuk dari arti sana itu sendiri. Wa kharaja bil ikhtiyari, wa kharaja lan kejaba bil ikhtiyari kelawan ikhtiyari opo al madhu ngalem fa innahu mongko sak temene madah iku ya nyumrambahi opo madah al ikhtiyariya ing ngalem kang bangsa pemilih wa ghairahu lan liyane al ikhtiyari. Jadi dikecualikan dengan pujian-pujian yang sifatnya itu yang dihasilkan melalui kerja keras. Saya memuji kamu karena memang saya udah bekerja. Nah, dikecualikan dari itu ya, pujian-pujian yang dihasilkan, yang keluar, yang terlontar, yang muncul karena hasil kerja ikhtiar. Nah, dikecualikan dari itu apa? Madah. Nah, madah ini kalau bahasa kita itu bisa diartikan kagum. Aku kagum kepada kamu. Nah, itu madah. Nah, madah kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu kenapa nggak masuk kategori madah hamdu bil ikhtiyari atau sana bil ikhtiyari? Kenapa? Karena ya al ikhtiyariyah wa ghairuhu. Karena madah, kekaguman ini itu sifatnya lebih umum daripada kita memuji al ikhtiyari, baik itu ikhtiyari atau tidak, baik itu melalui usaha atau tidak, itu namanya madah. Jadi madah ini lebih umum daripada hamdun. Kalau hamdun itu pujian melalui lisan harus dengan ikhtiar dulu. Kalau madah tanpa melalui proses ikhtiar itu sudah dikatakan pujian. Misalnya, aku kagum kepada kamu, aku kagum atas kecantikan kamu, aku kagum atas ketampanan kamu, aku kagum atas kekayaan kamu, aku kagum atas kedermawanan kamu. Nah, ini tanpa melalui proses ikhtiar terlebih dahulu, ini sudah sah. Itu namanya madah. Nah, lebih umum, berbeda dengan hamdu. Kalau hamdu harus ikhtiar dulu, kerja dulu, dapat uang baru kita bisa makan, muncul alhamdulillah, itu namanya hamdun. Nah, kalau madah baik ikhtiar atau tidak itu bisa dikatakan puji, bisa dikatakan madah, kekaguman gitu. Memuji baik itu melalui ikhtiar, dihasilkan melalui ikhtiar atau tidak, itu namanya madah. Berarti hamdun yang ikhtiari itu bisa dikatakan madah, Ustaz? Bisa ya, karena madah ini mencakup hamdun ikhtiari atau hamdun yang ghairu ikhtiyari gitu. Kemudian kita lanjutkan wa kharaja lan kejaba bilisani kelawan lisan opo asana'u urip ora iki.
Apa asana'u ngalem bighairihi kelawan liyane lisan kalhamdi kaya muji an nafsihi kang bangsa ati wa kharaja lan kejaba bil ikhtiyari kelawan ikhtiyari apa almad dikira ulang ya walhamdu utawi muji urfan ing dalam umume cara umume iku fi'lun penggawean yunbi kang cukul apa fi'il an taqdimil mun'imi saking ngegungake dat kang paring nikmat min haitsu innahu saking sekirane sak temene mun'im iku mun'imun dat kang paring nikmat alal hamidi ing atase wong kang muji au ghairihi utawa liyane hamid sawa kana padha uga ana apa hamid iku bilisani kelawan lisan ambil janani utawa kelawan ati ambil arkani utawa kelawan pira-pira anggota lahir. Nah kemudian kalau tadi kan penjelasan tentang hamdun secara etimologi, secara bahasa. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Hamdun secara uruf umumnya, secara hakikat, esensinya, secara istilah, terminologi, hamdun ini memiliki makna apa? Fi'lun yunbi'u an taqdimil mun'im min haitsu innahu mun'imun alal hamid aw ghairihi sawa'un kana bilisan ambil janani ambil arkan. Yaitu perbuatan yang keluar karena mengagungkan zat yang memberi nikmat. Innahu mun'imun alal hamid au ghairihi, bahwasanya baik perbuatan tersebut, pujian tersebut itu terlontar dari orang yang mendapatkan nikmat ya ataupun orang yang tidak mendapatkan nikmat. Baik itu pujian itu terlontar oleh si hamid, orang yang memuji, atau tidak, baik itu terlontar keluar melalui lisan atau melalui hati atau melalui anggota lahir, itu namanya hamdun secara uruf. Itu namanya hamdun secara uruf. Jadi contohnya seperti ini, ketika Allah memberikan kita sesuatu, maka patut ya seyogyanya kita membalas ya, memuji, karena memang Allah memberikan kita kenikmatan. Misalnya Allah memberikan kita kenikmatan berupa uang, kemudian kita memuji alhamdulillah. Nah, pujian yang kita lontarkan ini kepada Allah memang semata-mata dengan niat kita mengagungkan kepada zat yang memberi nikmat kepada kita. Nah, kita hormat karena Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Nah, baik pujian ini itu dilontarkan melalui lisan atau melalui hati atau dibuktikan dengan anggota lahir kita, itu sudah dikatakan hamdun secara istilah. Beda ya, kalau hamdun secara etimologi tadi hanya dikhususkan lisan saja, terlontar melalui lisan. Alhamdulillah, aku memuji Allah. Hanya terlontar melalui lisan saja. Nah, kalau hamdun secara uruf, secara istilah, baik itu melalui lisan, melalui hati, atau dibuktikan dengan anggota lahir, kita memuji kepada Allah dan yang memberi nikmat, karena memang Ia memberikan kita kenikmatan dengan niat kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menghormati Allah karena Ia sudah memberikan kita kenikmatan, maka itu sudah dikatakan hamdun secara istilah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan wasyukru. Nah, ini syukur. Wasyukru utawi syukur lugatan ing dalam cara bahasa etimologi huwa ya syukur domir fasal ya kaono efeke iku alhamdu muji wa urfan lan ing dalam cara umume iku sarful abdi ngelakokake kawula jami ama ing sekabehane perkara an ama kang paring nikmat sapa Allah bihi kelawan ma alaihi ing atase abdun minas sam'i saking pengrungu wa ghairihi lan liyane sama ilama maring perkara khulika kang den dadekaken apa sama li ajlihi krana arahema. Jadi syukur secara bahasa ya, tadi kan sempat ya di awal-awal teman-teman saya nyinggung ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, salah satu buktinya adalah kita mengaji. Nah, kita mengaji ini salah satu bukti kalau kita sudah berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Itu. Nah, saya kan sempat nyinggung di awal tadi itu. Nah, dijelaskan di sini, syukur itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani secara bahasa, alhamdu, syukur itu adalah pujian, memuji, hamdun. Ya, memuji itu secara bahasa. Jadi sama,
hamdu itu artinya sana, madah itu artinya sana, berarti syukur itu bisa diartikan hamdun, sana, atau madah, ya. Itu secara etimologi, secara bahasa. Nah, secara istilah, syukur secara istilah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, syukur secara istilah adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa li ajli, yakni menggunakan segala fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, menggunakan segala fasilitas-fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan fungsi awalnya, sesuai dengan fungsi aslinya. Misalnya kita diberi kenikmatan telinga oleh Allah. Nah, fungsinya telinga ini untuk apa? Untuk mendengar. Mendengarkan apa? Mendengarkan kebaikan-kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan kalam-kalam ulama, mendengarkan pengajian, dan seterusnya. Digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, tidak digunakan untuk mendengarkan gibahan, hasutan, dan lain sebagainya, hal-hal yang jelek. Nah, ketika kita menggunakan nikmat telinga yang sudah diberi oleh Allah dengan sesuai dengan fungsi aslinya, kegunaan awalnya. Apa kegunaan awal telinga ini? Maka kita itu dikatakan syukur. Itu ya. Menggunakan fasilitas, ya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kegunaan awalnya, sesuai dengan fungsi aslinya, sesuai dengan faedah manfaat awalnya, maka itulah yang dikatakan syukur secara uruf atau secara istilah. Sampean kali kula diberi kenikmatan mata yang bisa melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi awal Allah ini memberikan kita mata ini untuk apa? Untuk melihat. Untuk melihat apa? Untuk melihat kebaikan. Untuk melihat sesuatu yang positif, untuk mengaji, untuk melihat Al-Quran, untuk membaca kitab, untuk membaca artikel-artikel yang membuat kita tercerahkan, ilmu-ilmu agama dan seterusnya, untuk membaca ilmu-ilmu apapun. Nah, ini ketika kita gunakan mata ini sesuai dengan fungsi aslinya, kegunaan awalnya, maka kita sudah dikatakan syukur. Contoh lagi, kita diberi kenikmatan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi kenikmatan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita gunakan kaki ini sesuai dengan fungsi kegunaan awalnya, manfaat awalnya, di mana Allah ini kenapa sih harus dikasih kaki manusia ini, kita ini kenapa harus dikasih kaki? Fungsinya untuk apa sih? Nah, apa fungsinya kaki? Kaki untuk jalan. Nah, jalan kemana? Jalan kepada sesuatu hal yang baik. Jalan kepada jalan untuk melakukan, jalan ke masjid, jalan untuk ibadah, jalan untuk pergi ke majelis taklim, jalan untuk pergi ikut hall akbar, jalan pergi menuju majelis zikir, jalan pergi untuk tahlilan, jalan pergi untuk silaturahim. Nah, ketika kita menggunakan kaki ini, ya, kita gunakan kaki ini, kenikmatan kaki ini yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan fungsi aslinya, fungsi awalnya, maka inilah yang dikatakan syukur. Kok kita, ya, dikasih kenikmatan mata, tangan, kaki, telinga, kita gunakan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak sesuai dengan fungsi aslinya, maka kita belum dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Maka kita belum bisa dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah. Misalnya kita juga dikasih nikmat tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangan ini fungsinya untuk apa? Tangan ini kegunaannya untuk makan. Tangan ini kegunaannya untuk menulis, mencatat ilmu. Tangan ini digunakan untuk bersedekah. Nah, kok kita gunakan tangan ini untuk mencuri, untuk ngaploki uang, yang ngaplengin jotosi uang, untuk apa? Untuk panjang tangan, untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika kita menggunakan tangan ini digunakan kepada hal-hal yang tidak baik, maka kita belum dikatakan bisa menjadi orang yang bersyukur kepada
Allah, belum tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah, gitu ya. Contoh lagi misalnya seperti ini, itu kan contoh kenikmatan lahiriah jasad ya, yang sudah diberi oleh Allah kepada kita. Ada satu contoh lagi, ini kita membahas syukur ya. Satu contoh misalnya Allah memberikan kenikmatan kita uang, harta. Allah memberikan kita kenikmatan harta setelah kita bekerja ya, kemudian Allah memberikan kita kenikmatan harta. Nah, kemudian harta ini kan fungsi asalnya apa? Fungsi aslinya, kegunaan awalnya itu, manfaat awalnya itu apa? Harusnya ini harta digunakan untuk apa? Gitu. Nah, harusnya harta ini digunakan untuk apa? Berinfak, bersedekah, menafkahi keluarga, menafkahi anak, menafkahi istri, kemudian untuk jariah dan lain sebagainya, untuk membantu orang, sedekah, infak dan seterusnya lah ya, digunakan untuk itu. Ketika kita diberi kelebihan nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menggunakan ke situ ya, ke arah hal-hal yang positif, harta kita, uang kita, kekayaan kita ini kita gunakan kepada hal-hal yang positif, maka sejatinya pada dasarnya kita sudah menggunakan harta kita ini sesuai dengan fungsi awalnya ya, kegunaan awalnya. Berbeda kok misalnya kita gunakan harta kita setelah kita diberi nikmat oleh Allah, kekayaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta kita gunakan untuk bukannya malah menafkahi keluarga, bukannya malah sedekah, bukannya malah infak, bukannya malah membantu orang, sedekah jariah, bukannya malah untuk zakat dan seterusnya, malah digunakan untuk judi online, malah digunakan untuk mabok ya, malah digunakan untuk apa? Malah digunakan untuk madon, main perempuan dan seterusnya, hal-hal yang berbau maksiat. Nah, ketika harta kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya maksiat ya, tidak sesuai dengan fungsi awalnya, maka kita belum dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah. Belum bisa dikatakan orang yang bersyukur. Nah, bisa dikatakan orang yang bersyukur seperti apa? Gunakan segala kenikmatan yang diberi oleh Allah itu sesuai dengan porsi kegunaan fungsi awalnya. Allah memberikan kenikmatan itu untuk apa kepada kita? Tangan ya untuk nulis, untuk ngaji, mencatat ilmu, mata untuk melihat hal-hal yang baik, kaki untuk jalan kepada hal-hal yang baik, beribadah, menuju masjid, silaturahim ke saudara, ke tetangga, telinga untuk mendengar hal-hal yang baik, bukan untuk mendengar gibahan, hasutan daripada gibahan teman-teman kita. Nah, ketika kita sudah menggunakan segala fasilitas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita sesuai dengan fungsi awal aslinya, maka kita sudah bisa dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kok kita belum bisa seperti itu, belum bisa menggunakan sesuai dengan fungsi awal diciptakan kenikmatan itu, diberikan kenikmatan itu, ya belum bisa dikatakan syukur. Nah, kalau kita sudah bisa bersyukur, nah, kata Allah dalam Al-Quran apa? Orang yang bersyukur maka rezekinya akan ditambah oleh Allah ya. Orang yang tidak bersyukur, yang tidak pandai bersyukur, maka apa? Dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Gitu ya. Itu manfaat kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah bisa bersyukur dengan esensi makna daripada syukur itu sendiri, mengamalkan esensi makna daripada hakikat syukur itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kita gunakan segala fasilitas kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif sesuai dengan fungsi awalnya diciptakan kenikmatan tersebut, maka kita bisa dikatakan, dikategorikan, digolongkan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketika kita sudah bersyukur, mengamalkan makna esensi daripada makna syukur itu sendiri, insya Allah rezeki kita, kenikmatan kita, Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Allah, ketika kita bisa bersyukur, pandai bersyukur, aku akan menambahkan nikmatku. Ya, ketika kamu tidak bisa bersyukur, maka aku akan memberimu azab yang pedih. Gitu ya. Ternyata makna syukur itu gak hanya sekedar berterima kasih saja ya teman-teman. Gak hanya sekedar berterima kasih, ngomong, ngucap alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah sudah diberi ini. Enggak, tidak hanya di situ. Tidak cukup di lisan saja, tidak cukup di hati saja, harus dibuktikan dengan lisan, hati, dibuktikan dengan anggota lahir kita, dibuktikan semuanya, dibuktikan. Kita gunakan segala kenikmatan itu untuk sesuai dengan fungsi awalnya. Kenikmatan itu untuk apa ya? Oke, kita lanjutkan. Wal madhu udah ya. Wal madhu lugotan. Nah, ini bahas madah. Wal madhu utai madah lugotan ing dalam cara bahasa lebih jampir, lebih 6, nggak apa-apa ya. Kita lanjut, kita akhiri sampai wal akibatu. Wal madahu utawi madah lugotan ing dalam cara bahasa iku asana'u ngalem bilisani kelawan lisan alal jamili ing atase bagusi mutlakon kelawan mutlak ala jihati takdimi ing atase arah-arah ngegungake wa urfan yang dalam cara umume iku ma perkara ya dulu kang nuduhake apa mah. Jadi kalau dijelaskan wal madhu utawi madah urfan ing dalam cara umume, kalau ditampakkan mubtada'nya iku ma perkara ya dulu kang nuduhake apa mah ala ikhtisasil mamduhi ing atase dadi tertentune kang den puji binauin kelawan warna minal fadaili saking pira-pira keutamaan afada awe faedah dalika ing mengkono-mengkono falhamdu ila lughatan ila akhirih falhamdu lughatan ila akhirih sapa Syekhul Islam rupane Zakaria Al-Ansari fi risalati ing dalam kitab risalah Zakaria Al-Ansari. Kemudian madah secara bahasa itu adalah memuji dengan lisan terhadap satu keindahan secara mutlak, baik ala jihati takdim ya, dengan niat memang dengan niat memuliakan, dengan niat memang menghormati, dengan niat menghormati atau memuliakan. Mutlak ya, memuji dengan lisan terhadap satu keindahan secara mutlak. Misalnya saya memuji ketampananmu, aku kagum atas ketampananmu, aku kagum atas kecantikanmu, aku suka ya karena kamu ganteng, aku suka karena kamu cantik, aku memuji kedermawananmu. Nah, ini mutlak ya, mutlak namanya madah secara bahasa, memuji secara mutlak melalui lisan terhadap satu keindahan. Aku memuji keindahan, aku memuji kecantikanmu, kekayaanmu, kegantenganmu, kedermawananmu terhadap satu keindahan ya, ala jihati takdim wa urfan. Madah secara uraf, secara istilah, secara terminologi itu apa? Maya dulu ala ikhtisasil mamduhi binauin minal fadaili, yaitu sesuatu yang menunjukkan terhadap kekhususan terhadap sesuatu yang dipuji binauin minal fadaili, dengan satu macam daripada keutamaan-keutamaan yang sudah diberikan kepada si hamid, orang yang memuji. Jadi ringkasnya seperti ini. Madah secara uraf, madah secara istilah, madah secara umum itu memiliki arti adalah pujian ya, yang dilontarkan oleh seseorang kepada seseorang ya, atau kepada siapapun ya, kepada siapapun. Dia memuji itu tertentu karena memang dia orang yang dipuji itu memiliki satu kekhususan, satu keistimewaan tertentu. Misalnya ya, misalnya saya memuji kamu ganteng ya, karena memang kamu ganteng, karena kamu memang mempunyai satu kekhususan, keistimewaan. Apa keistimewaannya? Kamu ganteng, punya wajah yang ganteng. Aku suka sama kamu. Kenapa kata-kata ini bisa terlontar, kekaguman ini bisa terlontar, pujian ini bisa terlontar ya, karena memang kamu punya keistimewaan wajah yang cantik. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, nah ketika kita memuji seseorang atau siapapun ya, karena memang seseorang yang kita puji itu memiliki satu keistimewaan tersendiri, maka itu dikatakan madah kekaguman, madah secara
uruf, mada secara istilah ya. Kagum coro umumnya itu kayak ngono ya. Nggak mungkin kok ujuk-ujuk kita kagum terhadap sesuatu tanpa melihat satu kelebihan atau satu keistimewaan yang ada pada diri seseorang itu gitu ya. Itu namanya mada secara umum, secara uruf seperti itu. Oke, baik ya, sudah 1 jam berlanjut. Mudah-mudahan ini kita lanjutkan besok ya. Wal akibatu insya Allah kita percepat kembali sampai wal akibatu, insya Allah kita lanjut minggu depan dari wal akibatu sampai sampai wafihi af'a wa huwa la yadri ya, sampai membahas masalah sanad, matan ya, dan isnad di halaman 3. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Baik teman-teman, sebelum saya tutup ya, mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam hari ini ya, meskipun ngajinya hanya sebentar, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi